Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang judulnya gua taruh di pin komentar ya guys. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Di awal film terlihat ada seorang pria yang sedang bernyanyi sambil bermain gitar. Ia bernyanyi dengan lirik sebuah cerita mengenai sekelompok tim bola voli yang sangat hebat, terdiri dari gadis-gadis yang cantik. Nama dari tim tersebut adalah The Falcon. Di sini saya akan kasih tahu sama teman-teman semuanya bahwa pria ini dianggap tidak ada dalam cerita film ini. Jadi fungsi dari pria ini hanya sebagai narator saja. Oke, mantap. Lanjut. Lalu scene berpindah di sebuah lapangan voli. Di sini terlihat tim Falcon sedang berusaha untuk memenangkan pertandingan. Baik, saya akan memperkenalkan satu persatu personil dari tim ini. Yang ini bernama Denny, ini bernama Liz, yang ini Emma, yang ini Hazuki, yang ini Tatiana, ini Jen, lalu ini adalah Morgan, dan yang ini adalah pelatih mereka semua. Panggil saja namanya Pak Bob. Oke, mantap. Singkat cerita, mereka akhirnya memenangkan pertandingan tersebut, lalu pergi dari lokasi pertandingan dengan menggunakan bus khusus tim Falcon. Di tengah perjalanan, sang narator yang ada di atas bis bernyanyi dengan lirik, "Sebentar lagi para gadis ini akan segera dibantai, dikuliti dan dibunuh dalam sebuah pertandingan tanpa piala." Wah, apa nih? Oke, kita lanjut guys. Saat bis mereka sedang menepi karena ada sedikit kerusakan pada mesin, mereka semua turun dan buang air kecil di samping bis. Sedangkan Denny berusaha memperbaiki mesin mobil. Lalu terlihat Morgan keluar dari bis dan berjalan menuju semak-semak untuk buang air kecil. Saat Morgan sedang buang air kecil, dari kejauhan terlihat ada yang sedang mengawasi mereka semua. Setelah selesai, mereka pun lantas melanjutkan perjalanan kembali. Tidak selang berapa lama, bis mereka kembali berhenti, dikarenakan jalanan sedang ditutup dan dialihkan ke arah hutan. Di sini akhirnya kita tahu tujuan mereka. Jadi, tim Falcon ini ingin merayakan kemenangan mereka di sebuah hotel yang ada di sebuah kota. Pelatih pun lantas membelokkan bis mereka ke arah hutan. Dan sampailah mereka di sebuah hotel di tengah hutan. Saat mereka masuk, terlihat orang-orang yang ada di sana tidak bersahabat sama sekali. Saat pelatih berbicara pada resepsionis hotel tersebut bahwa mereka ingin menginap, resepsionis hotel yang merupakan laki-laki tua tersebut menunjukkan tulisan bahwa hotel mereka telah penuh. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba salah satu pria di hotel tersebut mendekati Morgan lalu memegang bola-bola kenyal milik Morgan. Mereka semua keluar dari tempat tersebut. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berkemah di hutan. Mereka terlihat sedang mengobrol dengan sangat akrab. Dan ketika malam sudah semakin larut, mereka semua pun akhirnya masuk ke dalam bis untuk tidur. Saat mereka semua sedang tidur, sang narator yang sedari tadi ada di atas bis mulai bernyanyi kembali. Kali ini dengan lirik, "Tidurlah kalian semua, karena besok kalian akan diburu dan dibunuh." Pagi harinya terdengar pintu bis mereka diketuk, lalu mereka dikumpulkan oleh sekelompok orang yang bersenjata. Namun di sini terlihat mereka semua tak sedikit pun merasa takut. Tidak lama berselang muncullah pria yang menjadi resepsionis di hotel kemarin. Pelatih The Falcon menyuruh semua atletnya untuk meminta maaf kepada semua pria bersenjata tersebut karena telah membuat kekacauan di hotel mereka kemarin. Lalu sang resepsionis mengeluarkan pistol dan menembakkannya ke arah tangan Denny. Tangan Denny pun akhirnya hancur separuh. Semua orang terlihat mulai panik. Sang pelatih Falcon lantas berlari dengan kencang meninggalkan semua atletnya. Begitupun juga para atlet The Falcon semua berlari untuk menyelamatkan diri. Terlihat ada dua orang pemburu yang mengejar mereka menggunakan motor. Tidak selang berapa lama, datang pemburu dengan menggunakan senapan mulai menembaki speaker yang sudah para pemburu tersebut pasang di beberapa pohon yang ada di hutan tersebut. Saking paniknya, akhirnya tim Falcon berlari memencar ke beberapa arah. Ada yang ke kanan dan juga ada yang ke kiri. Di arah kanan terlihat ada Hazuki, Morgan, dan Emma. Namun di sini, mereka yang seharusnya bersembunyi, Emma dan Morgan justru malah bertengkar dengan suara yang keras. Di arah kanan terlihat ada Denny, Tatiana, Liz, dan juga Jen. Di sana, Denny mengatakan pada semuanya bahwa mereka harus bisa menemukan jalan raya. Denny pun lantas mengajari dan memotivasi mereka semua bagaimana cara bertahan hidup dalam kondisi bahaya seperti ini. Namun saat Denny masih memberikan motivasinya, tiba-tiba sang resepsionis menembakkan senjatanya tepat mengenai kepala Denny. Denny pun akhirnya tewas.
Melihat hal tersebut, Liz, Tatiana, dan juga Jen lantas berlari kembali. Singkat cerita, Hazuki memutuskan untuk berjalan sendiri dan memerintahkan Emma dan Morgan untuk tetap menunggunya di tempat tersebut. Di tengah pelarian, Tatiana tiba-tiba memutuskan untuk kembali karena ia merasa sangat bersalah telah meninggalkan mayat Denny sendirian di hutan. Tatiana pun lantas berlari menuju tempat mayat Denny berada. Di tempat lain, terlihat Hazuki yang sedang mencari jalan keluar dari hutan tersebut dikejutkan dengan ini. Di tempat Morgan dan Emma, terlihat mereka yang sedang bertengkar dikejutkan oleh Hazuki yang melemparkan sebuah boneka sawah yang tadi ia temukan. Di sana, Hazuki mengatakan bahwa boneka-boneka tersebut sengaja dipasang oleh para pemburu agar mereka semua tidak berhasil menemukan jalan keluar. Di tempat lain, terlihat dua orang pemburu yang menggunakan suara anjing pelacak dari speaker mereka masih terus mencari keberadaan tim Falcon yang tersisa. Di tempat Jen sambil berjalan, Liz mengatakan pada Jen bahwa ia telah tidur bersama pacar Jen. Liz yang gugup pun tanpa sengaja jatuh ke dalam kubangan bersama Jen. Di dalam kubangan tersebut mereka mulai bertengkar, dan saat mereka asik bertengkar, tiba-tiba para pemburu melintas tepat di atas mereka. Mereka pun berusaha tetap diam dan bersembunyi. Setelah para pemburu itu telah lewat, Jen dan Liz pun lantas melanjutkan perjalanan. Di tempat Hazuki, Morgan, dan Emma, mereka terlihat berpapasan dengan seorang pemburu. Di sana mereka lantas menyerang pemburu tersebut bersama-sama, dan terjadilah pertarungan yang cukup seru di sini. Namun saat pemburu tersebut berhasil mengalahkan Hazuki dan bersiap membunuhnya, Hazuki yang minta tolong pada Morgan tidak mendapatkan respon yang baik dari Morgan. Morgan terlihat enggan untuk menolong Hazuki, dan saat pemburu tersebut sudah siap mengayunkan pedangnya, tiba-tiba dari belakang Emma menembak pemburu tersebut sampai tewas. Lalu mereka melanjutkan kembali perjalanan. Di tengah perjalanan, Jin dan Liz akhirnya berpisah, dikarenakan Liz masih sangat merasa bersalah pada Jin. Setelah berpisah dengan Jin, Liz kembali bertemu dengan dua orang pemburu. Di sana, Liz mengatakan bahwa ia siap melakukan apapun asalkan tidak dibunuh. Salah satu pemburu lantas memukul kepala Liz sampai pingsan. Di tepi danau, Hazuki mencoba untuk membersihkan diri. Saat sedang membersihkan diri, Hazuki melihat ada seekor bebek yang cukup aneh. Bebek tersebut perlahan mendekati Hazuki, dan ketika telah dekat, tiba-tiba Hazuki langsung diserang oleh pemburu yang menyamar menjadi bebek tersebut, dan pertarungan seru pun tak terelakkan. Saat Hazuki mulai terpojok dan hendak dibunuh oleh pemburu tersebut, tiba-tiba dari belakang Morgan memenggal kepala pemburu tersebut hingga tewas. Namun saat Morgan menolong Hazuki berdiri, tak sengaja pedangnya malah menikam Hazuki. Namun saat Emma terbangun dari pingsannya, Morgan yang panik karena tidak sengaja menikam Hazuki, justru dengan sengaja langsung membunuh Hazuki dengan pedangnya. Alhasil Hazuki pun tewas. Di tempat para pemburu, Tatiana pun masuk ke dalam mobil. Namun saat Tatiana mulai menyalakan mobil, tiba-tiba muncul seorang pemburu yang langsung menyerangnya. Mereka pun lantas melakukan sedikit pertarungan yang dimenangkan oleh Tatiana. Namun sayang, Tatiana yang mencoba kabur pun malah mengalami kecelakaan seperti ini. Di sisi lain, Jin akhirnya bertemu dengan Emma dan Morgan. Lalu mereka bertiga mencoba untuk masuk ke dalam bis The Falcon yang sudah diparkir oleh para pemburu di depan hotel. Saat mereka sudah masuk, tidak lama berselang datang para pemburu. Lalu Jen mengatakan rencananya untuk melawan. Lalu mereka pun dengan menggunakan bola voli mulai menyerang para pemburu tersebut. Alhasil para pemburu tersebut tumbang. Saat mereka sedang jingkrak-jingkrak karena senang, ada salah satu pemburu yang bangun dan menembak ke arah mereka bertiga. Lalu dengan sangat panik, mereka bertiga pun lantas berlari kembali untuk menyelamatkan diri. Sialnya, di sini Morgan tertangkap. Jen yang mencoba menyelamatkan Morgan menyadari bahwa ia tidak mungkin berhasil. Lalu Jen mengatakan pada Morgan bahwa ia akan kembali. Lalu Jen kembali melarikan diri. Jen dan Emma yang berhasil kabur berencana untuk kembali ke hotel agar bisa menyelamatkan Morgan. Emma menyarankan agar mereka berpisah jalan dalam misi menyelamatkan Morgan ini, dan mereka pun akhirnya melakukannya. Di dalam sebuah ruangan yang ada di hotel tersebut, ternyata bukan hanya Morgan yang ditawan, namun di sana ada Liz dan juga Tatiana.
Singkat cerita, Jen berhasil menyelinap masuk ke dalam ruangan tersebut sambil membawa senapan yang ia temukan. Saat pemimpin pemburu tersebut hendak membunuh Tatiana, tiba-tiba Jen menembak kepala salah satu pemburu sampai tewas. Pimpinan pemburu yang terkejut pun tidak jadi membunuh Tatiana. Tidak lama berselang, Emma muncul dengan bola volinya. Para pemburu yang tak bersenjata tersebut akhirnya diserang habis-habisan oleh Emma dan Jen. Tatiana dan yang lain pun ikut menyerang dengan berusaha membuka ikatan yang membelenggu mereka. Saat pertarungan semakin seru, tiba-tiba sang pelatih dengan mobilnya datang menerobos tembok, lalu ikut bergabung juga dalam pertarungan tersebut. Di sisi lain, terlihat Morgan tiba-tiba membunuh Liz dengan sangat kejam. Jen yang melihat hal tersebut terlihat sangat sedih. Tatiana yang bertarung melawan pimpinan pemburu pun akhirnya berhasil membunuh pimpinan tersebut. Sedangkan Jen langsung menyerang Morgan dengan sangat brutal. Alhasil mereka berdua terkapar karena sama kuat. Tidak selang berapa lama, pelatih berkata pada Emma agar membawa semua atlet yang tersisa keluar dari tempat tersebut. Emma pun lantas membawa Jen serta Tatiana keluar dan meninggalkan Morgan tetap di dalam ruangan tersebut. Karena para pemburu yang datang ternyata tambah banyak, pelatih pun berinisiatif untuk meledakkan dirinya dan seluruh ruangan beserta isinya menggunakan gas yang ia bawa. Dan tempat tersebut pun meledak habis. Narator pun kembali bernyanyi. Kali ini dengan lirik, film telah berakhir dan terima kasih. Semoga terhibur dan selamat tinggal. Di akhir film terlihat Jen, Tatiana, dan Emma mendatangi apartemen pacar Jen. Lalu Jen menendang telur cacing milik pacarnya. Dan film pun akhirnya tamat. Oke guys, bagaimana menurut kalian filmnya? Bagus, mantap, mantul, jiwa, apa segala macam lah. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe ya guys ya. Dukung gua, ya kan? Dukung gua dengan share kalian, dukung gua dengan like kalian supaya gua semangat untuk bikin alur cerita, oke? Thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Bye guys. Bahagia kan terasa saat ku memeluk erat hatimu. Cinta akan ku jaga selamanya, hanya selalu milikmu. Cinta kita kan selalu bersama dalam setiap perjalanan hidup ini. Karena engkau lah yang aku inginkan selamanya kan bersama. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia selamanya, seutuhnya. Kau dan aku untuk selamanya. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita
takkan dapat bahagia.